jadi salah satu alasan kenapa steak mahal berarti ya? Iya. Salah satu alasan kenapa steak mahal. Ditambah yang ya pasti pertama karena ingredientsnya udah mahal, bahan bakunya sendiri udah mahal. Makanya kayak gua, ini jelek kayak gua tuh agak ada rasa sakit hati kalau gua pergi makan di restoran. Karena gua tahu masaknya. Dapurnya, udah tahu harga ingredient. Gue datang makan spaghetti apa nih? Spaghetti ini, harganya 120.000. Paling HPP berapa? Anjing, gue bilang. Mending gue masak. Jadi kayak iya, kayak gitu. Selalu kayak mending gue masak sendiri. Apalagi nggak sesuai ekspektasi lu lagi. Betul. Anggaplah kita makan berdasarkan udah mahal, yang 150.000 misalnya, oke. Aduh, anjing. Kok begini harganya sampai 150.000 atau 200.000 gitu misalnya. Nggak sudi rasanya gitu loh. Tapi buat beberapa orang yang lain, oh ini emang harganya segini, gitu. Itu jeleknya gue, karena gue tahu harga bahan bakunya berapa, proses masaknya gimana. Berarti lu orang yang mungkin jarang makan di luar ya? Sangat jarang. Sangat jarang ya? Sangat jarang. Itu belanja. Iya, betul juga. Makan kulkas sendiri. Gue sesimpel kayak misalnya orang tua gue ulang tahun aja gue bisa nggak makan di luar, di rumah aja. Mama mau makan apa? Iya, mau makan apa? Pengen makan daging. Ya kita beli aja. Dagingnya enak. Yang lebih enak daripada yang restoran sajikan bahkan. Ibaratnya kalau pergi makan di restoran keluar uang 300.000. Sama di sini keluar uang 300.000. Dagingnya bisa jauh lebih berkualitas gitu. Anak Bali pas babi guling sabi sir, sabi kayak gitu. Jadi kayak ya gue lebih prefer ya mendingan gue makan di rumah aja. Gue bisa dapat daging dengan kualitas yang lebih tinggi daripada gue makan di restoran. Porsinya pun akan bisa lebih banyak juga kan? Gitu, benar. Porsi lebih banyak, rasa lebih enak. Walaupun keluar duitnya sama ya, tapi semuanya lebih enak. Tapi ya gitu, cuci piring sendiri. Abis masak, ngepel rumah sendiri, bersihin, itu doang. Minyak udah muncul kemana-mana. Nah, itu doang. Nah, gue ada pertanyaan. Kan gue sempat ikut WG ke Thailand. Ya, Cynthia sama istrinya Roy sama Amef Amef. pesen ayam yang Michelin Star. Ya, Gue lupa namanya apa, cuma ayam masakannya. oke. Gue makan ya rasanya ya udah aja gitu. Oke, oh yaudah gitu Ya ya. udah aja, nggak wah ini Michelin Ya. nih gitu. Secara terus gue cari tahu ternyata Michelin itu lebih ke rasa dan rasanya itu Nah terus setelah gue cari tahu, oh ini gitu. Nah menurut lu gimana? Kenapa ada yang kayak gitu? Ada yang istilahnya kayak Michelin Star, ada yang istilahnya Michelin Guide. Kayak gitu. Untuk Michelin Star penilaiannya banyak, bukan cuma dari makanannya doang. Gue ngomong pulang apa enggak kata si Mas? Pulang mas, sini mas. Ini mas. Oh Gari, gue mabok, pulang. Ini gue minum. Ayo minum mas, kita minum lagi mas. Gue dulu deh. Biar pagi. Kerja. See you morning. Ya mas, pulang mas, hati mas. Sampai nanti pagi guys. Oke, gue pulang. Oke mas. Gitu. Jadi kalau Michelin gini, gua kan sekolah di perhotelan, jurusan manajemen tata boga. Yang bedain apa gitu? Nah, gini, ada alasan. Coba ganti lagu yang bicil. Nah, tolong. Jadi gini, lo-fi. Jadi gini, gue bukan orang yang waktu SMA gue nggak tahu gue mau ambil jurusan apa. Gue tahu persis. Pilihan gue cuma 2 awal waktu itu. Gue ditawarkan untuk mengambil kuliah bisnis manajemen di Shanghai. Gue pengen. Yang kedua, gue juga punya interest untuk di dunia kuliner, masak. Karena waktu itu kakak gua itu dapat beasiswa ke Korea,
Dan gue kan 2 bersaudara. Gue nggak mau ninggalin kakak gue lah, orang tua gue. Gue lebih memilih untuk yaudah gue di Indo aja. Akhirnya gue memutuskan untuk ngambil kuliah masak. Kenapa? Di otak gue rasa gue bisa mempelajari bisnis dari sumber-sumber yang lain. Bukan berarti gue nggak bisa belajar masak dari sumber-sumber yang lain. Gue merasa gue kalau belajar masak gue perlu guru, gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk ngambil sekolah masak. Karena untuk meringankan beban orang tua, gue cari sekolah masak yang pertama tidak terlalu mahal buat gue. Tapi gue mau yang sesuai dengan apa yang gue mau. Satu-satunya alasan kenapa gue ngambil di Bandung, waktu itu namanya Akademi Pariwisata NHI Bandung. Itu adalah sekolah pariwisata tertua dan terbaik di Indonesia. Di tahun 60 udah berdiri. Karena waktu tahun 60 itu berdiri di bawah manajemen Swiss langsung. Yang kedua, murah. Yang ketiga, itu adalah satu-satunya sekolah perhotelan yang langsung menjurus. Gue tuh nggak belajar housekeeping seperti apa, ngelipet kasur tuh gimana, melayanin tamu gimana tuh gue nggak tahu. Gue belajar tata boga, masak, kitchen. Itu gue ambil. Satu lagi karena kuliahnya sore. Jadi sekolah gue tuh ada 2. Di gedung yang sama itu ada 2 kampus. Yang pertama namanya Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, STPB. Yang kedua tuh namanya Akpar NHI Bandung. Yang satu tuh negeri, STPB itu negeri. Gue tuh Akpar NHI itu swasta. Kenapa gue ngambil yang swasta? Karena swasta sore. Dan bedanya yang swasta sama negeri, yang swasta itu ada program magang 2 kali. Sedangkan yang negeri cuma sekali. Lebih banyak belajar di kampus. Gue mulai cari tahu kenapa yang swasta ini ada. Yang swasta ini tuh ada gara-gara banyak dosen di yang negeri itu tidak puas mengajar murid-murid yang ada di negeri ini karena muridnya terlalu banyak. Akhirnya mereka yayasan STPB, ya yayasan mereka membuat satu lagi kampus namanya Akpar NHI Bandung. Akhirnya gue punya guru yang sama yang di negeri, guru gue sama. Tapi karena gedungnya satu, yang negerinya kuliah pagi sampai sore, gue dari sore sampai malam. Gue ngambil yang swasta. Memang harganya 2 kali lipat. Tapi buat gue 2 kali lipatnya swasta itu pun masih affordable, masih oke lah. Gue kuliah dari semester 1 sampai lulus, udah termasuk seragam, udah termasuk buku, udah termasuk semuanya dah pokoknya. Terima jadi, all in. Itu nggak nyampe 50 juta. Yang swasta. Yang negeri cuma setengah gue. Sampai lulus 3,5 tahun kuliah. Pakai jas, pakai dasi, pakai nemtek, kemeja, semuanya kuliah pagi kayak gitu. Dan karena dia 2 kali magang. Gue mau 2 kali magang. Gue nggak mau cuma sekali. Gue mau lebih suka belajar di luar kampus daripada di dalam kampus. Akhirnya gue tuh kuliah tuh 3 tahun, tapi setahunnya gue di luar. Karena 2 kali, 6 bulan. Tapi dalam negeri ya? Dalam negeri, di Bali sama Jakarta. Nah, di situ gue belajar banyak. Gue belajar masakan Thailand, masakan Jepang, masakan Indonesia, Western food. Karena bagaimanapun kita kiblatnya tetap Western. Lu mau belajar masak di Indonesia atau mau sekolah masak di Thailand, Singapura pun, lu belajar kiblatnya Western. Basic cooking method yang lu pelajarin itu Prancis. Contoh, misalnya begini. Lu pernah makan salad Hokkien nggak? Ya. Tahu kan? Potongan-potongan korek api. Ya. Itu ada namanya. Julienne. Itu bahasa Prancis. Julienne. Jadi kalau misalnya gue di dapur nih, Indonesia nih, Ger, tolong wortelnya potong Julienne. Kalau orang nggak ngerti, Julienne apa? Oh, Julienne itu potongan korek api. Pernah makan steak? Ya. Yang ada potongan wortel, terus potongannya kayak balok ukuran jari gitu. Namanya kalau orang Indonesia nyebutnya jardinier.
Kalau di Prancis jardinier gitu. Jardinier gitu. Itu oke, wortel potong di jardinier gitu misalnya. Ya itu potongan balok. Kayak gitu. Itu ada istilah-istilah yang dipakai, itu kita belajar. Jadi terus terang kalau misalnya manusia seperti gua ditaro di negara manapun di seluruh dunia ini, gue bisa hidup. Paling enggak gue bisa kerja di dapur, dimanapun dapurnya. Mau dari tukang cuci piring, mau dari tukang potong-potong, gue bisa kerja. Karena istilah-istilah yang dipakai itu semua sama. Itu yang diajarin di manajemen tata boga itu. Di kampus. Walaupun di Indonesia, kita di Indonesia nih, ya, kita nggak pernah nyebut talenan. Stolna. Ger, talen nggak anjing. Soalnya Gitu loh. Kita nggak pernah nyebutin kayak, Ger, tolong ambilin talenan. Nggak ada. Ger, cutting board. Tuh. Lo tau sendok sayur yang kayak centong gitu tuh? Ya. Kita nggak pernah. Ger, centong nggak. Ger, ladle. Bahasa yang kita pakai di sini pun bahasa Inggris semua. Walaupun di dapur Indonesia. Nggak pernah tuh kayak panda, tolong ambilin talenan. Nggak ada. Cutting board. Kalau keceplosan pasti kena sama. Bukan keceplosan, nggak akan keceplosan. Nggak akan. Udah terbiasa. Kayak gitu. Kayak cutting board tuh beda-beda. Beda warna, beda fungsi. Cutting board tuh kalau di dapur yang beneran nih, pada dapur ya di hotel nih, ada warna hijau, kuning, merah, biru, putih. Sudah pasti. Pasti ada. Oke. Hijau buat sayur. Kuning itu buat daging yang udah matang. Oke. Merah itu buat daging mentah. Biru buat seafood. Itu beda-beda semuanya. Nggak semua sama gitu loh. Gue nggak bisa gabungin motong daging yang udah matang pakai cutting board bekas daging mentah. Nggak boleh. Karena ada namanya cross contamination. Bakteri bisa masuk itu. Jadi itu teori yang udah masuk, dan itu kalau gue pakai di negara manapun semua sama kecuali Jepang. Mereka punya kurikulum mereka sendiri. Iya. Gitu. Jadi kalau gue mau kerja di Jepang nih, Luar belajar lagi. Mereka punya beda sendiri. Itu. Kalau chef sushi itu dia punya, kan biasanya kan sushi kan emang udah trademarknya kan kayak Ya. salmon, sashimi gitu. Chefnya sendiri bisa nyiptain sushi sendiri nggak? Boleh dong. Boleh. Boleh. Masak menurut gua itu adalah seni yang paling lengkap. Bisa dilihat, bisa dicium, Ya. Dirasain. bisa didengar, bisa dirasa. Lukisan bisa dilihat, tidak bisa dirasa. Ya. Semua inderanya itu dipakai di masakan. Hidung dipakai, lidah dipakai, mata dipakai. Itu ya udah fakta. Ya. Itu masakan. Buat kita tukang masak, piring itu kanvas. Nggak ada istilah udah plating nih, taruh, tek, wah salah, diangkat lagi, nggak bisa. Kalau mau ganti piring baru. Karena udah ditaruh, udah nggak bisa, udah beda, kayak gitu. Itu biasa terjadi di fine dining, Oh. biasanya. Belum lagi seni makan nih. Apa? Seni makan juga macem-macem. Macam-macam. Makanya waktu itu gue bilang tentang seni, buat gue di semua bidang itu ada seninya. Ya. Semua bidang, termasuk pengusaha. Ngomong mulu lu Ger, bacot, iya. Mau lu jadi dagang toko kelontong, buka jualan apa, toko plastik deh, jualan sapu, jualan ember, ada seninya. Bersaing dengan kompetitor, barang-barang yang lu jual, itu ada seninya lah, gitu. Tapi balik lagi ke masak ya. Ya di sekolah masak yang kenapa gue ambil itu karena gue nggak belajar
cara ngelipat kasur, ngelipat spray, itu ada teorinya lagi. Cara ngelayanin tamu. Ini kalau ngomongin level profesional ya, itu beda lagi gitu loh. Nah kalau di kampus gua, housekeeping sama resepsionis itu digabung. Kalau misalnya waiters sama bar itu digabung. Kitchen, pastry beda lagi. Bikin donat, bikin kue, bikin dessert itu beda lagi. Nah, Ger, kalau misalkan tentang masalah chef dan koki, Ger, itu tentang kemauan atau memang sudah jalannya? Gini, istilah chef itu datang dari kata chief. Oke. Ya, Ya. chief security, CEO, Ya. chief executive officer. Tidak semua orang berhak menyandang nama chef. Gue masak, bukan berarti gue chef. Chef itu adalah istilah untuk kepala dapur. Dapur gua isinya cuman bertiga. Gua chefnya. Dapur gua isinya 30 orang. Gua chefnya. Dapur gua isinya berdua. Gua chefnya. Gua kepala dapur gua. Gua chef. Gua kerja di restoran orang sebagai tukang masak. Gua bukan chef. Gua cook. Kalau istilahnya Perancis namanya commis. 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 Ada lagi supervisor. Supervisor istilahnya di dapur namanya chef de partie. Chef de partie. Ya, itu de partie gitu. Chef de partie, CDP nyebutnya. Manager sous chef. Udah nama chefnya, sous chef gitu. Bisa ada lagi namanya CDC, chef de cuisine. Mereka spesialis di masakan Chinese. CDC di mana? Kayak gitu. Ada lagi di atasnya eksekutif chef. Eksekutifnya tetap kepala nomor satunya. Gitu. Ada lagi eksekutif sous chef. Wakil kapten gitu ibaratnya. Itu kalau dapurnya udah gede, krunya ada 30 orang gitu. Ada strukturnya. Tapi kalau dapur gua isinya cuma 3 orang, gua kepalanya, gua chef. Tapi kalau gua cuman, saya cuman tukang masak di restoran seafood. Saya jago masak seafood, jago masak apapun. Saya bukan chefnya. Chefnya bos saya, karena chief. Tingkatan dari situ. Dari chief. Ralat ya guys, cutting board kuning buat daging unggas. Ya bisa. Ya. Itu bisa bebas lah. Ada yang buat unggas, ada yang buat daging matang, bisa. Iya. Intinya setiap cutting board itu ditentukan dan tidak boleh menyatukan daging yang mentah dan yang sudah matang itu nggak boleh di tempat yang sama. Gitu. Cuman rumah-rumah kan biasanya cuma punya satu warna putih doang. Nah kalau begitu gimana? Nonton The Bear gak? Nonton. Jadi ini warna putih gimana? Yaudah kita potong sayurnya dulu. Baru potong ayam di situ. Jangan potong ayam dulu baru potong sayurnya. Gitu. Kan bisa seperti itu. Ya ayam ada bekas sayur, ya udah. Tapi kalau ada potong sayur bekas ayam, apalagi sayurnya mentah langsung buat salad dimakan, ya nggak boleh. Gitu. Gimana gue Pak Murad tahan lama cuman jatah parfumnya siap. Oke bang. Katanya emang lebih bagus talenan yang plastik ya daripada kayu ya? Karena kayu menyerap air. Ya kan? Kayu kan sifatnya menyerap air. Menyerap air sama dengan ada air, ada bakteri. Gitu. Cuman kayu lebih enak untuk dilihat. Iya sih. Nah, makanya di hotel-hotel gitu di dapur profesional nggak pernah ada pakai kayu. Tuh. Buat konten baru kayu gitu. Biar bagus gitu. Makanya kalau punya yang kayu harus sering dicuci. Pakai cuci, pakai cuci. Ya dong. Kalau enggak itu bakal penyebaran bakteri di situ.
Sabar ya Budi. Wish. Ada saatnya Budi. Cutting board pun juga nggak semuanya bagus gitu loh sebenarnya. Ada standar-standarnya sebenarnya. Tapi ada tayarnya juga Mas Gap. Cutting board. Kalau gue biasa nyari yang tebel. Kalau gue, Kalau lu, kenapa tebel? Karena cutting board yang tipis kayak mau bengkok, oh, meleot-meot kayak gitu misalnya. nyamanan aja. Iya. Yang pertama cari yang food grade dulu. Oke. Cari yang food grade dulu yang pertama. Bagusnya punya dua, dipisahin. Kita dulu gitu ya. Iya, mau masak yang ini pakai yang ini, masak yang ini pakai yang ini. Ini yang buat yang udah matang, ini buat yang mentah-mentah, potong pakai ini, kayak gitu. Mau kencing dulu bentar. Mau habis cok sebotol.